Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, dosen pada program studi Sarjana Teknik Transportasi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan ITS. Fokus keilmuan dan riset saya berada pada bidang digital dan informatika dalam transportasi laut, khususnya dalam pengembangan model dan simulasi sistem transportasi maritim berbasis data dan teknologi. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pemodelan transportasi laut yang membahas pendekatan sistematis dan digital dalam menganalisis jaringan pelayaran, pelabuhan, dan logistik laut menggunakan metode dan perangkat lunak pemodelan. Semoga video ini dapat menambah wawasan, memberikan inspirasi, dan memperkuat kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan transformasi digital di sektor maritim. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Baik, kali ini saya akan mengajar tentang materi pemodelan transportasi laut. Ya. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan beberapa hal. Yang pertama mengenai CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Bahwasanya setiap mata kuliah itu terpetakan ke dalam CPL, di mana CPL ini akan menggambarkan capaian apa saja yang akan kalian dapatkan selama mengikuti perkuliahan ini. Oke, secara garis besarnya di sini ada beberapa kata kunci seperti di CPL 6 kita akan melaksanakan mampu merencanakan atau planning dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan lapangan. Nantinya di mata kuliah ini kita akan bagi beberapa studi kasus sehingga kalian bisa mampu memberikan suatu eksperimen, jadi suatu percobaan tertentu terhadap studi kasus itu. Dan yang kedua, mampu menerapkan metode dan piranti mutakhir modern, karena kita akan menggunakan beberapa software untuk membantu dalam mensimulasikan suatu studi kasus tersebut. Baik, selanjutnya setiap perkuliahan juga akan terpetakan ke dalam CPMK. Jadi ada 4 CPMK yang meliputi mampu mendefinisikan permasalahan dan alternatif solusi dengan pendekatan pemodelan, kemudian mengetahui bagaimana menganalogikan persoalan, dan mampu merancang permasalahan ke dalam pendekatan simulasi diskrit, dinamika sistem, dan simulasi berbasis agen, serta mengimplementasikan ke dalam perangkat lunak. Secara garis besar kita akan mempelajari 3 jenis simulasi, yaitu simulasi diskrit, kemudian dinamika sistem atau sistem dinamik, kemudian ada berbasis agent atau agent base. Kemudian terkait rencana asesmen evaluasi kita akan ada 4 tugas, 1 ETS dan 1 EAS, masing-masing memiliki bobot sebagai berikut. Kemudian terakhir terkait referensi materi, ada beberapa referensi materi yang kita gunakan, nanti akan saya upload di Classroom sehingga kalian bisa mempelajari referensi tersebut. Baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu mengenai simulasi kejadian diskrit. Oke, kalian tahu ini gambar apa sebelah kiri? Antrian. Ya. Antrian itu merupakan salah satu contoh dari simulasi kejadian diskrit. Ya. Secara garis besar, simulasi dapat diartikan sebagai tiruan dari sistem nyata, dari real system. Kemudian metode simulasi akan sangat berguna terutama pada persoalan yang kompleks. Ya. Kalian masih ingat di mata kuliah analisis sistem, kita mempelajari bahwa sistem terdiri dari komponen-komponen, kemudian memiliki suatu tujuan tertentu. Akan tetapi ketika sistem berjalan memiliki permasalahan yang kompleks, rumit, maka kita membutuhkan pendekatan apa? Masih ingat? Sistem thinking. Ya. Kemudian untuk memodelkan, menjalankan persoalan sistem thinking tersebut, kita membutuhkan simulasi. Oke. Di sini ada permasalahan analitik dan simulasi. Kalau kita lihat analitik,
Di sini ada permasalahan analitik dan simulasi. Kalau kita lihat, analitik menggunakan rumus matematis atau model tertutup untuk mencari solusi. Jadi kalian sudah ada pendekatan matematis, sudah diberikan suatu panduan atau rumus matematis yang akan kalian gunakan ke dalam persoalan. Sedangkan simulasi lebih ke meniru perilaku sistem nyata. Kemudian sifat solusi, karena matematis kita sifat solusinya adalah eksak atau tepat, ya, sesuai dengan model tersebut. Sedangkan kalau simulasi bersifat pendekatan, ada beberapa variabel ketidakpastian, sehingga pendekatan ini ya merupakan yang kita cari adalah dengan skenario pendekatan terbaik. Kemudian ada keterbatasan, sulit diterapkan jika sistem terlalu rumit, sedangkan simulasi membutuhkan komputasi dan eksperimen yang berulang, ya. Kemudian contohnya persoalan terkait optimasi rute dengan model matematis. Kalian bisa mengoptimasi rute, mencari jarak terpendek dari beberapa titik menggunakan pendekatan analitik. Sedangkan simulasi, kita coba membuat simulasi bagaimana distribusi barang dari gudang ke cabang atau dari titik A ke titik-titik yang lain. Bagaimana model simulasinya? Oke, contoh penerapan simulasi ada perencanaan dan pengendalian pengoperasian fasilitas transportasi, perencanaan ulang tata letak fasilitas, perencanaan dan pengadaan pusat-pusat layanan umum, perencanaan dan pengendalian alur lalu lintas. Oke, ada yang bisa menyebutkan contoh simulasi lain apa? Yang mungkin kalian pernah ketahui atau mungkin ada di dunia nyata yang kita bisa buat model simulasinya. Contoh apa? Ya. Antrian saat di bank. Oke. Kita bisa membuat model antrian di bank, ya. Salah satu tujuannya untuk apa kira-kira? Kalau kita membuat suatu simulasi di bank, ya. Bisa menggambarkan aktivitas di bank. Apakah kita butuh 1 teller, butuh 2 teller atau butuh berapa? Kemudian kita coba buat simulasi jika customer banknya sekian, dampaknya apa? Ya. Kita bisa membuat simulasi tersebut. Oke, langkah umum dalam simulasi mulai dari formulasi masalah, menetapkan tujuan, model konseptual, pengumpulan data, model translation, verifikasi, validasi, desain eksperimental, produksi berjalan dan analisis. Kemudian diulang lagi ya untuk menjalankan running simulasi, mencari yang terbaik. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi laporan dan implementasi ke dalam dunia nyata. Oke, kemudian terkait waktu. Ketika simulasi kita berjalan, kita juga memperhatikan waktu-waktu tertentu untuk kita bisa menganalisis sistem antrian di dalam sistem kita. Yang pertama adalah arrival time, yaitu apa? Waktu kedatangan. Oke. Kemudian ada time service begin, waktu layanan dimulai. Service time, durasi atau lama waktu layanan. Time customer wait in queue, durasi customer menunggu di antrian. Time service end, waktu layanan berakhir. Time customer spend in system, durasi customer selama berada di sistem. Dan idle time of server, durasi server dalam keadaan idle. Perlu kalian perhatikan, di sini saya beri keterangan khusus, ada clock, ada duration. Ada yang tahu bedanya apa? Clock itu apa, duration itu apa? Ayo. Ya. Ini izin jawab, Pak. Mungkin tahu saya untuk clock itu jam di mana waktu seperti arrival time itu waktu kedatangan di mana seperti pukul 14.00. Ya. Tapi untuk duration itu di mana ketika service atau customer ini sudah melakukan service itu berapa menit atau berapa detik. Oke, ya. Dilakukan oleh Ya, tepat sekali ya. Kalau clock berarti menandakan jam, ya, jam pada keadaan sebenarnya. Atau mungkin kita definisikan waktu simulasi kita, ya, waktu yang terus berjalan. Sedangkan durasi itu lama, ya, durasi tertentu, berapa lama dia menghabiskan waktu tersebut. Oke, untuk menggambarkan simulasi kita coba buat aktivitas kelas, ya.
Jadi kita buat simulasi antrian. Di sini saya setelah membawa kartu, ya, ada kartu sebagai kasir, kemudian ada customer 1, customer 2 dan sebagainya. Jadi saya butuh 1 kasir, kemudian ada 6 customer, kemudian sisa dari kalian sebagai observer atau pencatat waktu. Jadi masing-masing dari kalian coba mencatat waktu yang muncul dalam sistem antrian ini. Oke, saya butuh kasir 1, customer 6. Siapa yang bersedia? Bisa angkat tangan? Ya. Oke, ya. Bisa dipersiapkan. Baik. Kita coba mulai simulasi sambil kita mengisi data yang di sini. Baik. Kita sepakati terkait waktu, ya. Agar lebih fleksibel kita gunakan waktunya per apa? Menit, detik. Anggap saja menit, ya. Menit. Kemudian kita mulai waktunya dari menit ke 0. Baik, semua sepakat? Ke 0. Berarti yang pertama customer 1 silakan datang. Kita anggap datang di menit ke 0. Jadi arrival time-nya berapa? 0. Oke. Baik. Setelah itu ada service time begin. Service time begin itu kapan? Salah. Waktu layanan dimulai. Ya, ketika dia datang di jam ke 0, di menit ke 0, kapan dia mulai dilayani? Kenapa 0? Ya, karena posisi kasir sedang idle atau dia sedang kosong. Maka ketika ada customer bisa langsung dilayani. Berarti time service beginnya berapa? 0. Ya, benar. Kemudian sekarang service time duration. Waktu durasi layanan. Tadi berapa? Durasi service time 1 sampai 4. Ya. Oke, silakan salah satu bisa buat random 1 sampai 4, keluar angka berapa? 3. Oke, berarti service time-nya berapa menit? 3 menit. Oke, sekarang time customer wait in queue. Apakah customer menunggu ada antrian? Tidak. Berarti berapa? 0. Silakan bisa diisi 0. Service time end berapa? Kenapa kalian tahu 3? Ya, karena dia datang di pukul 0, dia dilayani selama 3 menit, maka dia selesai pukul 3. Oke. Kemudian time customer spend in system. Kenapa 3 menit? Ya, karena dia melakukan datang sampai dia pergi selama 3 menit. Kemudian idle time of server. Apakah server idle saat customer pertama datang? Tidak. 0. Oke. Sudah? Sebelum itu kita coba bangkitkan customer kedua. Customer kedua datang setelah berapa menit? Random 1 sampai 6. Oke, silakan bisa dihitung. Dapat angka berapa? 5. Oke. Sekarang berada di menit ke-5. Posisi di menit ke-5, customer nomor 1 di mana? Sudah selesai, karena dia selesai di menit ke-3. Oke, silakan bisa kembali. Ya. Kemudian customer nomor 2 datang pukul 5. Service time beginnya berapa? 5. Service time duration random 1 sampai, coba di random berapa? 7. Ya, karena dia bisa langsung. Sekarang service time duration random, coba kita asumsikan randomnya yang lama, bikin 4 ya, 4. Oke, terus customer wait, apakah wait? Nggak ada. N-nya berarti dia datang 7 ya, selesai 11 ya. Kemudian customer sebelumnya, berarti service time beginnya dimulai pukul 11 ya. Kemudian service time duration-nya terserah random, mungkin 3 ya. Customer waits
Apakah dia wait? Oke, didapat dari ya, selisih antara kapan dia mulai dilayani dari sama kapan dia datang. Dia datang pukul 9 tapi baru dilayani pukul 11, maka dia menunggu selama 2 menit. Service time end-nya kapan dia mulai dilayani sampai durasi waktu layanan. 11 ditambah durasinya 3 berarti 14. Apakah ada idle? Tidak ada ya. Oke, sekarang customer nomor 3 silakan bisa selesai. Customer 4 oke, menunggu. Bangkitkan customer nomor 5. Ketemu berapa? 5. Oke, cukup panjang. Sekarang pukul berapa berarti? Customer nomor 5 datang pukul 14. Tadi customer nomor 4 berapa? 9 tambah 5 14. Oke, sekarang keadaan pukul 14. Customer 4 selesai atau belum? Sudah. Tadi pas pukul 14 dia selesai. Dilayani pukul 11, durasinya 3 berarti selesai 14. Silakan customer nomor 4 selesai. Customer nomor 5 mulai pukul 14, ada idle selama 2 menit. Oke, silakan selesai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi itu adalah gambaran bagaimana sistem berlangsung. Sekarang coba kalian bayangkan, tadi kita melakukan dengan 6 customer, sudah memakan waktu berapa menit tadi ya? Cukup lumayan. Coba kalau 1000 customer, bagaimana cara kita bisa menggambarkan kondisi antrian atau bahkan 1 juta customer. Oke. Oleh karena itu kita pasti membutuhkan tools atau alat bantu untuk mengerjakan itu semua. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya simulasi sangat bergantung pada komputer. Jadi untuk bisa membuat simulasi kita membutuhkan suatu piranti tertentu untuk memodelkan suatu sistem tersebut. Oke, ini sebagai gambaran hasil simulasi. Tentunya setiap dari kalian bisa memiliki angka yang berbeda tergantung bagaimana randomnya ya. Oke, salah satu yang paling berpengaruh adalah angka randomnya, karena randomnya bisa berbeda satu orang dengan yang lainnya. Setelah itu kita bisa membuat suatu analisis terkait sistem antrian tersebut. Kalau ditanya berapa rata-rata waktu tunggu ya, berapa rata-rata waktu tunggu berarti total time customer wait in queue dibagi total number of customer, sekian menit. Kemudian rata-rata service time, rata-rata time customer spend in system, probabilitas customer wait, probabilitas idle server. Jadi ini bisa kita gunakan sebagai gambaran ketika kita bekerja di suatu tempat atau kita membuat suatu laporan, kita bisa menganalisis sistem antrian sebagai berikut. Apakah memang ada antrian? Kalau ada antrian, berapa lama? Berapa lama waktu antrian? Berapa lama durasi waktu antrian terpanjang? Oke, salah satu contohnya ya, ada sistem kerja produksi, ada sistem mesin antri, mesin berproduksi, kemudian mesin di set. Bahwasanya aktivitas ini merupakan suatu gambaran dari suatu sistem yang kita buat konseptualnya. Kemudian gambar secara umum seperti ini. Oke, contoh lain seperti dokter jaga, kita bisa membuat generate suatu entitas kedatangan pasien, kemudian sampai pasien pergi, dan juga aktivitas proses pemeriksaan pasien. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya? Oke, supaya kalian lebih paham, maka ada tugas untuk kalian. Ya, untuk bisa memahami sistem antrian, saya berikan kalian tugas, yaitu cari contoh kedatangan 40 kendaraan saat lampu merah. Oke, kita tahu bahwasanya lampu merah di Surabaya itu beberapa titik cukup padat dan banyak antrian. Ya, kita coba catat suatu waktu kedatangan dan juga kita analisis. Ya, ada waktu kedatangan saat lampu merah, waktu keberangkatan yaitu kendaraan mulai berjalan, durasi antrian, jenis kendaraan, durasi lampu merah, lampu hijau, rata-rata antrian, serta
berapa jumlah kendaraan selama 1 menit saat lampu merah atau hijau. Kemudian ini adalah format laporannya. Kalian silakan bisa mencari titik-titik tertentu untuk melakukan aktivitas ini ya. Kemudian juga saya minta kalian kumpulkan data, kemudian buat suatu tabel terkait kendaraan, jenis kendaraan, waktu kedatangan, waktu keberangkatan, serta coba kalian lihat situasi di sana. Apakah kalian menemukan suatu persoalan? Ya, bisa kalian berikan saran perbaikan terkait kondisi jalan tersebut serta dokumentasi. Kemudian terkait pengumpulan, tugas dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi daftar kelompok sudah saya bagi di Classroom, bisa kalian lihat. Kemudian ada kumpulkan laporan pada form tugas 1 di My ITS Classroom. Dan juga untuk batas akhir pengumpulannya adalah 14 Juli 2025 pukul 23.59. Baik, sebelum kita akhiri, ada hal yang ditanyakan atau didiskusikan? Ya. Oke, lokasi kalian bisa menentukan sendiri, akan tetapi saya sarankan bisa lebih menyebar. Ya, dalam arti jangan sampai satu tempat bisa sampai 10 kelompok atau banyak kelompok. Ya, kalian silakan dibagi, disebar ke beberapa area sehingga mendapatkan data yang berbeda. Seperti itu ya, paham ya? Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.